Saya tidak percaya mata saya saat membuka email undangan rapat itu. Rea, pria yang dulu membuat hidupku di universitas menjadi neraka karena dia selalu meledek dan mengisolasi aku setelah rahasiaku terbongkar, kini adalah direktur baru di perusahaan tempatku bekerja, dan dia meminta pertemuan pribadi denganku besok pagi. Udara pagi di Jakarta terasa lebih berat dari biasanya ketika aku melangkah masuk ke gedung kantor di kawasan Sudirman. Lift naik pelan, tapi pikiranku melayang 10 tahun ke belakang, ke kampus Universitas Indonesia di Depok, di mana segalanya dimulai. Saat itu aku hanyalah Andi, mahasiswa tahun kedua jurusan ekonomi yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Aku menyukai pria. Aku tidak pernah bilang apa-apa, tapi Rea, senior populer dari Akultas Hukum, entah bagaimana tahu. Mungkin karena aku terlalu sering menghindari pesta cowok-cowok, atau mungkin karena tapanku yang salah tempat di lapangan basket suatu sore. Sejak hari itu, hidupku berubah. Dia mulai memanggilku dengan nama-nama yang menusuk, Andi si lemah lembut di depan teman-teman, lalu rumor menyebar seperti api di rumput kering. Aku kehilangan teman, kehilangan kepercayaan diri, bahkan hampir drop out karena depresi yang tak kunjung hilang. Keluargaku di kampung kecil di Jawa Tengah tidak tahu apa-apa. Ibu hanya bertanya kenapa nilaiku turun, ayah bilang kamu harus kuat, nak, dunia luar keras. Aku mengangguk saja, menelan semua air mata sendirian di kamar kos. Sekarang, 10 tahun kemudian, aku sudah punya pekerjaan stabil sebagai analis keuangan, tinggal sendiri di apartemen kecil di Jakarta Selatan, dan kupikir aku sudah melupakan Rea. Tapi ternyata tidak. Saat pintu ruang rapat terbuka, dia berdiri di sana, lebih dewasa, jas rapi, senyum profesional yang sama sekali tidak mirip dengan seringai jahat dulu. Andi, katanya pelan, suaranya lebih dalam. Lama tak jumpa. Aku merasa dunia berputar. Tanganku mengepal di saku celana, jantung berdegup kencang. Apa yang dia inginkan sekarang? Mengapa dia kembali muncul di hidupku tepat saat aku mulai merasa aman? Pertemuan itu berlangsung singkat, hanya membahas proyek baru, tapi tatapnya terus mengikuti aku. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah dia masih sama? Apakah rahasiaku aman sekarang? Aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menangis lagi. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, luka lama itu belum sembuh sepenuhnya. Keesokan harinya, pesan masuk di ponselku. Makan siang bersama. Ada yang ingin kubicarakan. Rea. Aku menatap layar lama sekali. Haruskah aku jawab? Haruskah aku lari lagi seperti dulu? Tapi sesuatu dalam diriku, sesuatu yang sudah lama tertidur, mulai bergerak. Mungkin ini saatnya menghadapi masa lalu, bukan lari darinya. Aku akhirnya setuju bertemu. Kami duduk di sebuah warung sate di pinggir Jalan Tamrin, tempat yang ramai sehingga tidak ada yang memperhatikan. Rea memesan seperti biasa, seolah kami teman lama. Kamu masih suka sate kambing tanpa kecap, kan? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku terkejut dia masih ingat. Percakapan dimulai pelan, tentang pekerjaan, tentang Jakarta yang semakin macet. Tapi aku tahu dia sedang mengitari sesuatu. Akhirnya dia berkata, Andi, aku minta maaf. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bom yang meledak pelan di dadaku. Aku menatapnya, tidak percaya. Ma, untuk apa? Untuk semua yang kamu lakukan dulu. Rea mengangguk, matanya menunduk ke piring. Aku bodoh waktu itu.
Aku takut, Andi. Takut pada diriku sendiri. Kata-katanya membuatku membekuk. Dia bercerita pelan bagaimana dia sebenarnya sudah lama merasakan hal yang sama, tapi dia memilih menyakiti aku agar tidak ada yang curiga padanya. Dia mengaku sering menangis sendirian setelah menghinaku di depan orang banyak. Aku pikir kalau aku buat kamu menderita, aku bisa lupa bahwa aku sama seperti kamu. Aku tidak tahu harus marah atau kasihan. Sepanjang malam itu kami bicara sampai warung tutup. Dia cerita tentang keluarganya yang sangat religius di Surabaya, tentang tekanan untuk menikah dengan anak teman ayahnya. Aku cerita tentang malam-malam aku hampir bunuh diri di kosan dulu. Air mata kami berdua jatuh tanpa suara. Ketika kami berpisah di depan taksi, Rea memegang bahuku sebentar. Aku tidak minta kamu maaf sekarang. Tapi ingin aku buktikan bahwa aku sudah berubah. Aku pulang dengan hati berantakan. Bagaimana mungkin orang yang pernah membuatku ingin hilang dari dunia ini sekarang menjadi orang yang paling mengerti aku? Minggu-minggu berikutnya, Rea mulai mendekat dengan cara yang halus. Dia bantu aku dalam proyek kantor, ajak makan malam, bahkan sekali antar aku pulang saat hujan deras. Teman kantor mulai bergosip, tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat bukan sebagai si aneh, tapi sebagai manusia. Namun, luka lama tidak hilang begitu saja. Setiap kali dia tertawa, aku masih ingat ejekan dulu. Setiap kali dia pegang tanganku sebentar, aku ingat bagaimana dia dulu mendorongku di koridor kampus. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku bisa memakan? Apakah aku ingin memakan? Di akhir bulan itu, ibuku menelepon dari kampung. Andi, kapan kamu pulang? Ada yang mau ibu kenalkan, anak tetangga, cantik dan baik. Aku tersenyum pahit di telepon. Keluarga masih mengharapkan aku menikah seperti anak laki-laki normal. Aku belum berani bilang apa-apa. Malam itu, Rea mengirim pesan, besok weekend mau ke pantai bersama. Hanya kita berdua. Aku menatap pesan lama sekali. Mungkin inilah saatnya mulai percaya lagi. Kami pergi ke pantai Anyer akhir pekan itu. Mobil Rea melaju pelan di tol, musik dangdut pelan mengalun. Di pantai, angin laut meniup rambut kami berdua. Kami berjalan tanpa sepatu, pasir hangat di kaki. Rea bercerita tentang tahun-tahun setelah kuliah, bagaimana dia pindah ke Jakarta, bekerja keras, tapi selalu merasa kosong. Aku mencari kamu di media sosial, Andi. Tapi aku takut menghubungi. Aku tertawa kecil, pertama kalinya dalam pertemuan kami. Kamu takut? Kamu yang dulu membuat aku takut setiap hari. Dia berhenti berjalan, memandang laut. Aku tahu. Dan aku benci diri sendiri karenanya. Malam harinya, kami duduk di gazebo kecil, ombak berdebur di bawah. Rea mengaku bahwa dia sudah keluar dari keluarganya 2 tahun lalu. Ayahnya marah besar, ibunya menangis, tapi dia memilih hidup jujur. Aku tidak mau hidup bohong lagi, katanya pelan. Aku merasa ada yang meleleh di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya tanpa sembunyi. Tentang malam aku hampir minum obat tidur berlebih, tentang teman yang berbalik memihak Rea dulu. Kami pulang dengan hati lebih ringan. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat aku pulang kampung untuk lebaran, ibu memperkenalkan aku dengan seorang gadis. Namanya Rina, anak Pak. Cocok sekali dengan kamu. Aku tersenyum sopan, tapi malam itu aku menangis di kamar.
Bagaimana aku bilang pada orang tua yang sudah tua ini bahwa aku tidak bisa menikah dengan perempuan? Kembali ke Jakarta, Rea menunggu di bandara. Dia memeluk aku sebentar di mobil dan aku merasa aman untuk pertama kalinya. Tapi gosip di kantor semakin keras. Ada yang bilang kami terlalu dekat. Manajer memanggil aku bertanya apakah ada hubungan khusus. Aku menyangkal, tapi hatiku gelisah. Rea bilang kita bisa pindah ke Surabaya kalau perlu. Aku punya tawaran kerja di sana. Aku terdiam. Pindah berarti meninggalkan segalanya, tapi juga berarti mulai baru. Malam itu untuk pertama kalinya, Rea mencium keningku sebelum pulang. Aku tidak mau memaksa, Andi. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Aku terjaga semalaman. Apakah aku siap mengambil risiko ini? Apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan? Kami memutuskan mencoba hubungan ini dengan pelan. Rea pindah ke apartemen yang lebih besar, aku sering menginap di sana. Kami masak bersama, nonton film, bicara sampai pagi. Tapi ada yang masih mengganjal. Suatu hari, teman lama dari kampus, Riko, menghubungi aku. Andi, hati-hati sama Rea. Dia dulu bilang banyak hal buruk tentang kamu. Aku membekuk. Rea belum tahu aku tahu. Malam itu aku konfrontasi dia. Kenapa kamu bilang aku penyakit di depan Riko dulu? Rea menunduk, wajahnya pucat. Karena aku marah pada diriku sendiri. Aku minta maaf, Andi. Aku sudah berubah. Aku menangis, marah, kecewa. Aku pergi dari apartemennya, tidur di hotel. 2 minggu kami tidak bicara. Aku merasa kembali ke masa kuliah, sendirian lagi. Tapi Rea tidak menyerah. Dia datang ke kantor setiap hari dengan kopi awritku, meninggalkan catatan kecil, aku tunggu kamu siap. Akhirnya aku pulang ke apartemennya suatu malam. Kami bicara sampai subuh. Dia cerita bagaimana dia terapi selama 2 tahun untuk menerima dirinya. Aku ingin jadi orang yang pantas untuk kamu. Kami memakan satu sama lain sungguh-sungguh kali ini. Hubungan kami semakin dalam. Kami mulai merencanakan masa depan kecil-kecilan seperti liburan ke Bali. Di Bali, di pantai Kuta, Rea berlutut di pasir saat matahari terbenam. Andi, maukah kamu jadi suamiku? Bukan sekarang, tapi suatu hari nanti ketika dunia siap. Aku menangis dan mengangguk. Tapi bahagia itu diuji lagi ketika ayahku sakit. Aku pulang kampung dan ibu bilang, Andi, ayah ingin lihat kamu menikah sebelum dia pergi. Tekanan itu kembali. Aku hampir putus asa. Rea datang tanpa diundang bertemu orang tuaku sebagai teman kantor. Dia duduk diam di ruang tamu, tapi aku tahu dia sedang berjuang untuk aku. Ayahku semakin lemah. Di rumah sakit kecil di kampung, dia pegang tanganku dan bilang, Nak, hidupmu harus bahagia. Ibu dan ayah tidak mau kamu sendirian. Air mataku jatuh. Malam itu aku cerita semuanya pada Rea lewat telepon. Dia bilang aku akan datang. Kita hadapi bersama. Dia benar-benar datang ke kampung membawa buah dan duduk di samping ayahku. Awalnya ayahku kaget, tapi Rea bicara dengan tenang jujur tentang siapa dirinya dan siapa aku. Ayahku diam lama, lalu bilang, kalau kamu bisa buat anakku bahagia, ayah terima. Itu keajaiban kecil. Tapi ibuku masih menangis. Apa kata tetangga, Andi? Kami harus sabar. Kembali ke Jakarta, kami memutuskan pindah ke rumah kecil di pinggiran kota.
Hidup kami mulai tenang. Rea dapat promosi, aku buka usaha kecil konsultasi keuangan. Tapi masyarakat tidak selalu ramah. Ada tetangga yang bergosip, ada yang menjauhi. Kami belajar mengabaikan. Suatu malam, Rea memeluk aku di teras dan bilang, "Terima kasih sudah memakan aku dulu." Aku balas pelukannya. "Terima kasih sudah berubah untuk aku." Tapi ujian terbesar datang ketika saudara Rea datang ke Jakarta dan tahu tentang kami. Kakaknya marah besar, bilang Rea sudah menghancurkan nama keluarga. Rea harus memilih keluarga atau aku. Dia memilih aku, tapi aku tahu itu menyakitinya. Dia menangis di pelukanku malam itu. Aku sadar, cinta ini bukan hanya tentang kami berdua, tapi tentang semua orang yang kami sayangi. Kami memutuskan menunggu waktu yang tepat untuk menikah secara sederhana, hanya dengan orang-orang yang menerima. 2 tahun kemudian, di sebuah ila kecil di Ubud, Bali, kami mengucapkan janji di depan segelintir teman dekat dan keluarga yang akhirnya datang. Ayahku sudah lebih sehat, ibuku meski masih canggung, tersenyum tipis. Rea memegang tanganku erat, suaranya bergetar saat dia bilang, "Andi, kamu adalah alasan aku belajar mencintai diriku sendiri." Aku menjawab dengan air mata, "Dan kamu adalah alasan aku belajar memakan." Malam itu, di bawah bintang-bintang Bali, kami berpelukan di balkon, angin sejuk meniup. Aku memandang pria di sampingku, yang dulu adalah mimpi burukku, kini adalah rumahku. Perjalanan kami panjang, penuh luka, pengkhianatan, pengorbanan, tapi juga penuh pertumbuhan. Kami belajar bahwa cinta sejati bukan datang dari orang sempurna, tapi dari orang yang mau berubah. Kini, setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur. Rahasiaku tidak lagi rahasia, melainkan kebanggaan. Dan Rea, pembuli kampusku dulu, kini adalah suami yang melindungiku setiap hari. Apakah masa lalu yang penuh luka bisa benar-benar menjadi dasar untuk cinta yang abadi? Benar atau salah?